Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita, pembahasan tafsir Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengantarkan kepada kita untuk meraih taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menuntun jalan hidup kita, mengarahkan pikiran-pikiran kita kepada jalan-jalan yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan tafsir surat Al-Baqarah pada ayat yang ketiga tentang sifat orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya. Dan materi yang insya Allah akan kita bahas adalah pembahasan tentang afdolus sodaqat, sodakoh yang paling utama di dalam Islam. Ya, sedekah yang paling utama, sedekah yang paling agung. Ini di antara bentuk sedekah yang paling utama, jadi tidak sama dengan sedekah yang lain, memiliki nilai keutamaan. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Dikatakan sedekah jariyah, jariyah itu artinya mengalir, mili, jalan terus, itu namanya jariyah. Ya, dinamakan sedekah jariyah itu adalah sedekah yang tetap ada, tetap berpahala, walaupun orang yang sedekah itu telah meninggal dunia. Jadi pahalanya itu terus mengalir, gak berhenti. Itu yang dimaksud sedekah jariyah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, idza matal insan, apabila manusia telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu,
maka terputus amal-amalnya illa min salasin, kecuali telung perkara. Ya, jadi nalikane menungso niku sedo, nalikane menungso niku mati, mongko amal-amal ini pun terputus. Jadi nggak ada lagi yang bisa kita amalkan kecuali telung perkara. Kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Ini yang nantinya itu setelah meninggal dunia 3 perkara ini masih berfungsi, terus mendatangkan manfaat-manfaat yang besar bagi orang yang meninggal ini. Makanya telung perkara niki dijogo cek sampai kelangan. Telung perkara niki panjenengan kali kula kudu duwe salah sijine. Kalau enggak berarti sudah selesai kebaikan sejak kita meninggal dunia. Jadi potensi-potensi yang ada niku disiapkan dengan 3 perkara ini. Napa mawon ingkang nomor setunggal, sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Mangke anten rinciane sedekah jariyah niku meliputi napa kemawon. Nggih, jadi sing masuk sedekah jariyah niku napa kemawon. Mangke dipun jelasaken. Nomor setunggal niki. Ya, jadi sedekah jariyah niku sedekah sing pahalai terus mengalir walaupun tiang sing sedekah niku sampun sedo. Niku nomor setunggal. Nomor kali ilmu yuntafa'u bih, ilmu ingkang manfaat. Ilmu ingkang manfaat. Nomor 3 wawaladun solihun yada'ulah. Wawaladun solihun yada'ulah. Anak sing soleh sing ndongakne wong tuane. Nah nih, anak sing soleh sing ndongakne wong tuane. Napa kok disebut soleh sing ndonga? Sebab boten setiap anak gelem ndongakne wong tuane. Ngoten. Boten setiap anak purun dongakne wong, enggak setiap anak mau mendoakan orang tuanya. Ngoten. Kan ini soleh niku penting sebab nek anak niku soleh akeh-akeh napa akeh-akeh. Nah, kebanyakan anak yang soleh niku mau mendoakan orang tua. Kenapa? Karena anak yang soleh niku mesti ibadah. Sebab arek niku tidak disebut soleh nek mboten ibadah. Ngoten. Mangkane kula mbek sampean duwe anak niku walaupun sugih, walaupun duwe jabatan, tapi nek mboten soleh niku nguwatiraken, Pak. Niku dadi fitnah donya, fitnah akhirat. Engko ketok ini kok, Pak. Saged ngrasakno niku mangke nek kula mbek sampean niku pun sepuh tenan. Nek sing nom-nom niku durung ngrasakno. Durung ngrasakno. Di sampean sing sik nom atau sik kuat, njukuk pensiun sik iso dijukuk dhewe, sik durung krasa. Durung krasa. Soale sampean cekel dhewe sih an. Mene sampean iku tangane wis ngene iki lho. Tangane sampean wis kewer-kewer niku. Lambe sampean menceng sik, sikile nyeret iku baru krasa. Anak sing saleh iku baru krasa sampean. Sampeyan eling-eling niki. Sampeyan eling-eling niki. Kula niki matur ngeten niku metuki pasien-pasien sing ngoten niku, Pak. Tapi eco Bu, eco Mbah, eco Pakde, anak-anak sampean, anak kula niku gelem jaga dhuwit tok. Ngono jarine. Nek wis ngono baru krasa, sampean titeni saestu niki. Anak kula niku gelem ngeterno tok nek dhuwit etat, ngoten iki. Ngeten iki mboten jerit ya napa? Mboten jerit ya napa ngeten. Sementara tenaga wis gak ono, Pak. Gelem gak gelem kudu nrimo apa ono anak ini. Nggih mboten? Enak gak enak dirasakno. Iku baru rumangsa kula sampeyan. Krasa anak sing saleh niku penting. Sebab anak-anak sing sakniki sampeyan sekolahno, sampeyan biayai, sampeyan ewangi gak karu-karuan, iku durung mesti ngerti nang sampeyan wis tuwek niku.
Aku gak meden-medeni loh. Aku gak meden-medeni loh. Fakta di lapangan ini. Fakta di lapangan. Ada, Masya Allah, seorang pejabat tinggi Pak, di negara ini. Punya jabatan tinggi. Santri saya itu cerita, saya punya teman Ustaz. Bertahun, dia punya kedudukan, memang sifat bisa, dan memang sibuk sekali. Begitu pas musim napa niki medsos, Facebook, ketemu Pak Dulur, napa niki konco lawas nih. Ketemu subhanallah, napa ditemukan di panti sosial. Anak ini ku papat sukses kabeh. Ya Allah. Akhirnya diboyong mulai ini ku mboten purun, sak mati ini mboten jadi panti jompo nih. Kenapa? Rumongso tenang, wis gak rumongso diganggu. Jadi karena Masya Allah, saya diceritakno ngeten. Aku gak meten-meten nih. Tapi rasakno tenan iki. Sakniki sampeyan sik kuat. Apa iso gawe tang dhewe, anak gak budal-budal dhewe, iku sik durung krasa, Pak. Arek gak teges iku sampeyan gak krasa sih. Tapi wis nek kula critani kuwi sikil wis abot, mlaku wis gak kene, awak gemeter kabeh. Iku baru krasa. Kenapa? Semua orang niku wis dibatasi karo rumah tangga. Dulur wis dibatasi karo aku wis di rumah tangga dhewe gak iso. Apa fokus nangani itu kaki yang ngeramut keluargane dhewe. Kanca akrab sakit ngeramut fokus. Batasnya apa? Rumah tangga, tonggo akrab. Mboten saged. Satu-satunya orang sing mboten wonten batesi walaupun sudah rumah tangga, anak. Iku nek anak ketepaan. Saged dipaham niki? Saged dipaham? Sekali lagi, kula mboten meden-medeni. Niki kenyataan Pak Salim. Banyak kasus-kasus yang sudah terjadi ngoten iki. Makanya jenengan usahakan sholat malami ditambah, sholat sunai ditambah apa? Dongakno putra-putra ini, dongakno mantu ini. Kadang-kadang anak ini ku kepingin rambut gak cocok karo mantu. Sementara anak wis kadung seneng karo sing pasangane. Pripun? Jadi ngene nek engko mak anak kene aku tak mulai. Ngono piye kira-kira? Ayo kira-kira rasanya dadi wong lanang ilang, Pak. Mau enggak mau dia enggak mau kehilangan pasangan. Maka dengan berat hati akhirnya orang tuanya pun dititipkan di tempat-tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh orang tuanya. Pun anak sing saleh. Ya, ini ku nomor 3 nih. Oleh karena itu anak saleh niku penting kedua inventaris di akhirat. Inventaris masa tua kita ini hanya anak yang soleh, hanya anak yang soleh yang akan berkenan merawat kita dan rebutan. Di sisi yang lain ada sebuah kisah di Jeddah itu Pak, Masya Allah. Jadi sampai dibawa ke sidang. Kenapa? Karena adiknya tidak ngasih tempat pada dia untuk orang tuanya. Rebutan wong saking soleh anaknya. Ya Allah. Saking soleh anak. Rebutan wong tua. Karena anak-anak yang soleh gak mungkin menyia-nyiakan ini. Karena itu adalah tang surganya. Itu pintu surganya. Itu pintu Makanya jenengan di masa-masa sakit terutama doakan kebaikan untuk anak-anak. Ya Allah lembutkan hati anak-anak saya. Lapangkan hati anak-anak saya. Dan tolonglah saya. Tolonglah saya. Pun ya. Jadi ini anak suge durung mesti kena di sendeni Pak, durung mesti. Tapi anak soleh insya Allah siap dalam segala keadaan. Bun. Nah, apa saja yang termasuk bagian dari jariyah? Sebentar, hadis yang tadi baru saya bacakan niku dipun riwayataken kalian Imam Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan imam-imam yang lain. Nah, di antara bentuk-bentuk daripada sedekah jariyah napa kemawon? Nomor setunggal membuat sumber air. Nah, menggali sumur. Ini
Banyak Pak pondok-pondok pesantren yang membutuhkan sumur. Itu luar biasa. Makanya Utsman membeli satu sumur yang dulu itu diperjualbelikan oleh masyarakat, dibeli oleh Utsman bin Affan. Setelah itu semua yang minum, semua yang mengambil gratis, kata Utsman. Maka selama sumur itu ada, Utsman mendapatkan pahala. Sampai sekarang sumur itu masih ada. Berapa pahala yang diterima oleh Utsman bin Affan? Apalagi kalau yang minum itu orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang ahli sholat, orang-orang berpuasa, orang-orang ahli Quran. Subhanallah. Ini mulai bamin, sumur kabeh. Ngoten biasa jawab pengajian. Kapan hari ini wonten sampai berapa bulan iku Ustaz? Titip duit sumur, Bu. Sumur wis ana kabeh ya apa? Pokoke sumur. Wong ngaji kadang-kadang rotok ngawur. Kadung semangat mengenal dalile sumur. Saniki Jumat berkah. Wis pokoke Jumat bawang kuwareken Jumat berkah pokoke. Makanya kadang-kadang boten tepat sasaran. Gimana? Wadang bertumpuk-tumpuk ngene masjid niku nggawa 3, 4, ya seneng ae wong. Tapi kadang-kadang boten kurang mengenai sasaran. Alangkah bagusnya itu kalau di manajemen nanti punya data yang dulu sudah saya sampaikan, janda-janda yang tidak tertangani, orang-orang fakir yang tidak tertangani. Nanti nyalurkan hari Jumat nggak masalah. Tapi pas sasaran itu Pak. Pas orang yang betul-betul butuh, Masya Allah, itu dahsyat sekali. Air mata mereka itu yang kita tunggu Pak. Ini saya lagi menyiapkan makalah, kutunggu air mata para duafa. Panjenengan kali kalau mampu meneteskan air mata duafa, air mata kebahagiaan, itu nggak bisa kita bayangkan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini teman-teman sebagian pinter Pak kajengi Ramadan. Nah ini Ramadan menjelang, siapkan karung-karung duafa. Sudah jelas itu orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, kita cari orang-orang yang betul-betul duafa. Jatah 1 bulan sudah kita siapkan di rumah, 1 keluarga 1 karung beras. Itu kita jatah 1. Nangis Pak. Ini yang kutunggu air mata ini. Air mata apa kira-kira? Air mata kesedihan? Air mata penderitaan? Bukan, air mata yang menangis, yang dibungkus dengan doa-doa ijabah. Itu yang kita tunggu. Kalau panjenengan mampu bikin orang-orang miskin menangis, tangisan bahagia, tangisan kesenangan, tangisan doa, tangisan harapan, ingin membalas budi tapi nggak bisa, hanya doa, maka itu merupakan suatu kebaikan bagi kita semuanya. Jadi duit ini jelas arahnya, gak usah dikai kelenceran balak-balik. Ya, gak usah. Digawe kolam-kolaman, lah opo? Kolam apa? Sing jelas manfaatnya ngoten lho. Ya kadang-kadang di oman iku disiapi apa ae, akuarium. Iki jane manfaatnya paling 3 dina seneng-seneng ini. Lah gimana? Enggak ada manfaatnya, kurang manfaat. Sing jelas manfaatnya. Jadi yang pertama apa? Membuat apa? Sumber air. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Sa'id bin Ubadah. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Bolehkah aku bersedekah atas namanya? Beliau Nabi SAW mengatakan, na'am, boleh, silakan. Maka aku berkata, kata sahabat Sa'ad bin Ubadah ini, beliau mengatakan, sedekah apakah yang paling baik ya Rasulullah? Saya ingin bersedekah untuk atas nama ibuku yang meninggal. Kira-kira sedekah apa yang paling baik? Nabi mengatakan, membuat sumber air. Buatlah sumber air. Buatlah sumber air. Kemudian dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan bahwa kemudian ia menggali sumur dan berkata, ini sedekah untuk Ummu Sa'ad katanya. Maka ini adalah termasuk sedekah jariah yang paling utama. Sedekah jariah yang paling utama.
Apalagi kalau jenengan membuatkan di panti-panti, pondok-pondok pesantren itu Masya Allah. Yang minum jelas Pak. Sinten? Orang-orang yang ahli ibadah. Double 2 kali lipat kita. Tidak karu-karuan. Sebagaimana kita pernah dengarkan, barang siapa yang memberi makan orang berpuasa. Kenapa? Karena dia kuat tenaganya, sholat malamnya dia kuat, puasanya dia kuat, baca Qur'annya dia kuat, zikirnya dia kuat. Itu karena makanan yang dimakan. Maka seluruh ibadahnya orang berpuasa, orang yang memberi makan dapat pahalanya. Ini kalau nikmatnya kalau sedekah itu terarah, nggak sembarangan. Ya tetap dapat pahala, tapi nilainya beda. Saya pahami ya. Bon, ini nomor 1. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian yang kedua adalah membangun masjid. Membangun masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajh Allah, ya, dia melakukan itu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya istana di dalam surga. Insyaallah. Makanya jenengan sing seneng infak-infak di masjid untuk pembangunan masjid. Ya sing seneng harus punya bagian darinya. Harus punya bagian darinya. Ngaten. Sing penting niku nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau baru pondasi-pondasi ini, itu Masya Allah, pembebasan tanah itu luar biasa. Walaupun belum dipakai, kalau itu sudah sabilillah Pak, maka pahalanya mengalir sudah. Walaupun belum dipakai. Karena sudah sabilillah. Itu yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga adalah ta'limul ilm, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis. Walaupun kelasnya membaca pengenalan huruf, itu Masya Allah jangan diremehkan. Jangan diremehkan walaupun jilid 1, karena dengan itu huruf-huruf itu dibaca. Karena melalui jilid 1 itu orang mengenal huruf-huruf Al-Quran. Makanya yang senang kalau ngajar demikian ini. Ya. Makanya jenengan coba sekarang menggali potensi ya. Kan samangke sudah banyak metode-metode, ada metode Umi, metode ini, metode itu. Dan banyak dulu santri-santri kami, Pak, ibu-ibu sekarang jadi ustadzah semua sekarang. Setelah belajar apa? Al-Quran, punya majelis-majelis, Pak. Ada tetangganya 2 diajari sama dia. Mas gak usah formal-formal. Ada tetangganya yang belajar sama saya sudah mempelajari. Coba jenengan ikut program-program apa namanya? Tahsin itu banyak menghasilkan apa? Ahli-ahli orang di dalam membaca Al-Quran. Nanti jenengan dapat sertifikasi. Masya Allah. Akhirnya ngajari tetangganya, ngajari temannya gak bisa baca Quran. Masya Allah, itu nilai-nilai yang tidak terkira nilai dan kemuliaannya. Ya. Karena kalau jenengan membuka diri dengan baca Al-Quran, ya, maka otomatis nanti setelah orang itu baca Quran, selama orang itu baca Quran, maka Anda dapatkan pahalanya. Belum lagi dia sholat. Kalau sholat jelas membaca, dan itu jenengan dapat semuanya pahalanya. Makanya kenapa salah satu rahasia saya itu paling seneng babat alas ngaji itu kenapa? Karena dari situ Pak. Yang gak sholat akhirnya gelem sholat. Yang gak tahu wudu akhirnya jadi wudu. Yang artinya gak pernah ngaji jadi ngaji. Itu seneng saya. Seneng. Kenapa? Karena memulai. Mengawali sampainya ilmu ke dalam hati itu yang kita nikmati. Coba orang gak ngerti waktu, gak kenal manajemen hidup, gak kenal ibadah, tiba-tiba berubah. Di usia 60 tahun baru pertama kali air matanya kena air wudu. Ada yang baru 70 tahun baru kena air wudu. Kenapa? Hidayah menyentuh hati. Beberapa waktu yang lalu kita tebar sarung.
Jadi menjelang Ramadan kita tebar sarung. Sama takmir bilang, Ustaz, sarungnya saya kasihkan orang-orang yang sholat-sholat mawon. Sing mboten sholat kok digawe kemul tok aja. Ojo suudon. Sinten ngerti kok bagian dikit sarung atine tergugah. Subhanallah leres, Pak. Nah terus ono apa niki bagi semuanya. Semuanya. Sing gak sholat kasih. Bahasane, Pak. Apa? Damel persiapan tarawih. Ngono lho. Damel persiapan tarawih. Itu kesentuh. Subhanallah laporan dapat masuk ke saya itu. Alhamdulillah Ustaz, beberapa orang-orang yang seumur-umur gak pernah sholat. Hari itu Ramadan pertama kali wajahnya dibasuh dengan air wudu. Selembar sarung mendatangkan hidayah bagi orang lain. Masya Allah. Sing seneng makanya jenengan. Jelas ya? Itu yang ketiga, mengajarkan Kemudian yang keempat, menginfakkan atau mewakafkan mushaf-mushaf Al-Quran atau buku-buku yang bermanfaat. Nah gitu. Makanya jenengan kalau pas Jumatan ada buletin, minta izin sama tamir, Pak saya mengambil 3. Jenengan bagi ke teman-teman nanti, Mas ini ada buletin barangkali berkenan membaca ya. Ini loh Pak, yang penting Pak, bahasa yang kita pakai ke teman-teman kita itu bahasa motivasi. Mas barangkali berkenan untuk membaca waktu-waktu kosong ada selembar buletin, mudah-mudahan manfaat. Kita tidak tahu hidayah itu dari mana masuknya. Saya dipaham ya? Kita nggak ngerti hidayah itu lewat siapa, dari mana, kalimat mana. Itu kita tidak tahu Pak. Kadang-kadang dari buletin itu, makanya papan-papan yang kurang, kasih buletin-buletin itu. Kasih. Kenapa? Nanti paling tidak ada orang mau wudu, iseng-iseng apa? Baca. Nah, orang baca itu diantaranya itu ngeresep ke hati. Ngeresep ke hati. Paham ya? Itu manfaatnya, makanya kudu kreatif. Mengembangkan dakwah itu. Kreatif. Itu yang keempat. Berinfak, mewakafkan mushaf-mushaf Al-Quran atau buku-buku yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang kelima adalah membangun rumah-rumah bagi Ibnu Sabil. Ya. Termasuk membangun panti-panti asuhan, rumah-rumah untuk janda-janda miskin yang gak punya tempat tinggal. Ini belum ada program seperti ini. Baru 1-2 kali. Makanya bagi ibu-ibu yang bapak-bapak yang punya rezeki yang luas, coba dikoordinasi. Banyak teman-teman kita yang Masya Allah gak punya rumah, ada yang stroke. Di Sidoarjo itu kita temukan ada ibu-ibu mu'alaf. Semua keluarganya Katolik. Suaminya sekarang ditimpa stroke. Terakhir kita temukan tuh mau diusir sama yang punya kos-kosan karena gak mampu bayar kos-kosan. Malam Pak mau diusir. Subhanallah, dengan izin Allah kita temukan, kemudian kita koordinasi, kita ambil orang ini, kita bawa keluar. Nah ibunya yang kerja ini, itu titip-titip jajan, ini warung-warung. Nah pandemi, 2 tahun, total, betul dodolan. Sementara anaknya ada yang masih sekolah. Loh ini kisah apa sing ngereken? Sinten sing laur. Rutin pengajian ini Pak, rutin bapak ini. Stroke Pak, digonceng sama istrinya. Masya Allah. Dan kalau ngaji pasti di luar kan nggak pernah masuk. Karena kondisinya apa? Nah pas kita kunjungi ini ternyata mboten kenal saya. Mboten kenal. Nah saya kan nggak tahu namanya. Pun Pak ngapunten jenengan sinten kan? Kulo Pak Heru Ustaz. Oh Masya Allah. Anu Mas, jadi manggil Mas itu. Kulo Mas Heru Mas. Oh nggih. Jenenge dalamnya pundi? Kulo kauripan. Oh nggih. Terus asmane jenengan sinten? Kulo kate nyamar gak enak. Kulo Abdurrauf. Sik Abdurrauf. Sampeyan muli meneh ditenger suarane, Pak. Jenengan sing mulang ngaji kula nggih. Kulo parani niku nangis gak karu-karuan. Jadi teman-teman tim niku nangis. Kenapa? Kulo niki pun kepengin Ustaz matur jenengan, kepengin silaturahim, tapi kondisi gini kepengin kenalan. Ya Allah kulo dikunjungi nangis, Pak.
Saya nggak bisa bayangkan teman-teman pulang. Kita baru melihat kondisinya aja. Dia sedih. Kita duduk aja sedih melihat kondisi rumahnya. Bagaimana dia bertahun-tahun merasakan hidup seperti ini. Sampeyan kali kula longgo niku sak jam wis merasa apa? Pengap, udaranya nggak enak. Kondisinya menyedihkan. Itu baru 1 jam. Jenengan kali kula ngerasakno kesedihan. Dia bertahun-tahun merasakan seperti ini. Pripun kula mbek sampeyan atasnya. Lho niki sing kula sampai akan di bulan yang lalu itu, pada pertemuan yang lalu, ayo ada program-program ziarah. Itu yang menjadi dahsyatnya masjid ini nanti. Itu yang menjadi gaungnya masjid ini. Itu yang menjadi cahaya masjid ini nanti. Itu yang akan menjadi magnet masjid ini nanti. Memiliki kepedulian yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh yang lain. Itu yang harus kita pikirkan. Salah satu agenda terbesar kita. Pun ya, membangun apa? Rumah-rumah Ibnu Sabil, panti-panti atau rumah-rumah penampungan. Bukan hak milik, hak pakai. Walau nggak pakai paring piro wong mati, siapa usulnya itu kan? Nah, gitu. Dan kita nggak akan merasa rugi dengan itu. Berapa banyak orang-orang kesusahan kita entaskan pikirannya. Subhanallah, subhanallah. Ini amal-amal yang luar biasa namun banyak. Lah banyak loh teman-teman niku rumah niku sampai papat, gak tinggoni, Pak. Tak guyoni katanya. Iku kok di selang no, gak usah dipekno. Si abot ya Allah. Mikir apa ini sebenarnya? Astagfirullah. Pinjamkan. Lah wong padha tuwek lho sing nggone, paling dintas lek mati sing ngene. Nek kasar-kasaran ngono lho. Apa sih kerugiannya? Ya Allah. Saya nggak bisa bayangkan ini. Nggak bisa bayangkan. Makanya kekuatan ibadah itu kekuatan hati, bukan kekuatan materi, Pak. Bukan kekuatan materi. Bukti ini nih, Pak. Kesempatan ada, potensi ada, tinggal satu. Kemauan nggak ada. Ya akhirnya terus nggak ada jalan kebaikan yang didapatkan. Seandainya 1 rumah saja dipinjamkan, Masya Allah. Masya Allah. Sampai ada yang 4, punya rumah 3. Nah ya Pak, sampean kontrak no yora. Opo sampean gilir turu nih. Jadi Senin turu ning omah iki, Selasa turu ning omah iki apa ngono? Gimana sih nikmatnya hidup itu? Dibandingkan melihat orang-orang yang miskin tersenyum. Apa sih kenikmatan hidup ini? Ya, tolong ya diperhatikan dengan baik. Nah, hal-hal yang tadi disebutkan di atas, mengajarkan ilmu, menginfakkan buku-buku atau Al-Quran, membangun rumah-rumah, itu disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan sholihan tarakahu wa mushafan warrathahu au masjidan banahu au baitan li ibnis sabil bana au nahron ajran au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya di antara amalan kebaikan seorang mukmin yang akan terus menyertainya sesudah matinya. Apa saja? 1, ilmu yang diajarkan. Ilmu yang makanya jenengan dengan anak-anak diajari. Nah, ayah kepingin dengar doanya mau tidur, coba kamu. Apa doa yang kamu belum bisa? Belum lah Pak. Minimal diajarkan kepada anaknya. Atau di WA jenengan share doa apa kira-kira. Jenengan ajarkan di sana. Bisa jadi di grup itu ada yang enggak ngerti doa-doa tentang angin kencang. Itu kan banyak yang enggak hafal. Loh gimana? Supaya hujan ini reda, supaya hujan yang terus dikhawatirkan banjir mengalir di bukit-bukit, itu kan banyak yang enggak hafal. Jelas ya? Yang jenengan share. Syaratnya jenengan apa lo disi. Paham nih? Jenengan dorong apa terus ngongkon wong? Ya, paham ya? Itu banyak apa yang enggak hafal. Bukti ini apa? Bukti ini kaum muslimin
nek ana udan deres petir menyambar-nyambar, angin ribut, adan. Napa? Adan. Untung gak komat pisan. Ya, padahal ada syariat dari sunnah. Ada doa khusus untuk angin, untuk petir, untuk hujan yang dikhawatirkan membawa banjir. Ada doa itu. Ya ngoten. Nek jenengan mandi dongane, besok diundang nek ora acara. Di bagian ngusir hujan. Insya Allah. Itu ada. Coba dicari, dimanfaatkan, mengajarkan. Itu yang pertama kata Nabi, ilmu yang diajarkan. Yang kedua, atau ilmu yang disebarkan, ilmu yang diajarkan dan ilmu yang disebarkan. Ngeser-ngeser itu sing manfaat. Gak usah foto niwak pindang di-share. Gak ada manfaat. Mangan tape di foto di-share. Gak ada manfaat. Tambah dosa. Kenapa? Nyekso batine wong dikirimi foto tok. Dan kita mending sampean tuku tape kirim ning wong ngono lho. Oleh pahala ngono. Langsung dikirimin apa? Foto netok duren di foto dikirim. Tuku duren kirim oleh pahala sampean. Gini, grup ini wonten sing hobi ngoten niku, Pak. Sarapan pagi, guys. Tak guyoni tak balesi. Nambah dosa. Lho kok iso Ustaz? Mbok nyiksa pikirane wong. Mbok kirimi fotone tok, mbok kirimi pecel oleh pahala. Lah iming-iming tak ngoten niku. Enggak penting. Di-share tuh yang manfaat. Engko pas sepeda motoran, pakai mobil, apa namanya? Pohon jatuh di foto, kengangguran. Kengangguran. Share apa? Nasihat apa dipetik, kirimkan. Itu termasuk mengajarkan ilmu itu yang pertama. Yang kedua adalah anak soleh yang ditinggalkannya. Anak soleh yang ditinggalkannya. Yang ketiga mushaf yang diwariskan. Mushaf yang diwariskannya. Yang keempat masjid yang dibangunnya. Yang kelima rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya. Yang keenam mata air yang dialirkannya. Yang ketujuh sedekah yang dikeluarkan dari hartanya pada saat ia sehat dan pas sakit dia masih hidup. Maka amalan-amalan tersebut itu akan terus menyertai sesudah kematiannya. Insyaallah. Ya, termasuk nih Pak, beasiswa anak-anak pondokan. Itu luar biasa itu. Kalau sampai nanti dia berhasil menjadi seorang ustadz, mendakwakan ilmu menyebar, itu jenengan tidak bisa menghitung pahala yang kita dapatkan ini. Itu penting. Ustadz-ustadz yang du'afa itu kita lihat banyak, kita punya kenalan itu. Di pelosok-pelosok di Malang Selatan. Makanya dana-dana yang dititipkan ke saya itu selalu saya salurkan dan saya minta izin, Bu, biar saya olah ini. Insya Allah Ustaz. Itu teman-teman kita itu ngurusi rumahnya kemarin dikirim ke saya. Alhamdulillah Ustaz, sudah membangun rumah. Tak pikir Pak, koyok bekupon Pak. Saya dikirimin nangis-nangis saya itu, ya Allah Ustaz. Jadi nek tipe kula biasanya mboten layak rumah ini. Ngoten-ngoten sewen iso bangun rumah ngoten niku. Terus datangkan anak-anak TPG di rumah tersebut dengan ala kadar karena pelosok, Pak. Karena pelosok. Makanya ustaz-ustaz itu jangan pelosok-pelosok arang orang sing gelem. Soalnya kok sangune gaplek. Dia sangune gaplek. Ya Allah. Saya itu kalau ngaji di Carupan dulu, Pak, Masya Allah. Senengnya luar biasa. Pulang niku digawani bom niku. Bungi pring petung niku. Gak diterima iku kuwatir. Ya salah paham. Wong jenenge wong desa. Wong pedalaman iku gampang napa? Bersing. Iya, jenenge panganane wong desa gak gelem. Tapi gawa mulai oyong-oyong bong niku lho. Iya nek gawa mobil dhewe penak. Lah numpak bis niku mencolot jebol. Niku nate, Pak. Gawa napa, Mas? Bong.
Kau ini gaplek seneng saja. Teman-teman gini perumahan sampean kowe Ustaz, mungkin kulo raci jari ini. Seneng Mbak, tapi mencolot iku lho. Allah. Tapi tiang mriku seneng. Lah nek ngaji mriku rong truk lak digawakno sampean ku gaplek nih. Masya Allah. Nah itu yang berat di sana. Tapi orang kalau udah pegunungan tuh jadi Pak, Masya Allah. Teman-teman dadi ini nih Pak. Tiang ini kalau teman timbang kota-kota. Saya itu mulai caruban itu wong dadak nih. Wetuk-wetuk kerja. Kaos kaki tetap dipakai Pak. Kan ini aurat. Nang sawah gembelumpur udah pakai kaos kaki. Ini wis kadung dadi ngoten tiang pedalaman ini. Luar biasa. Ya. Nah ngeten itu perlu pembinaan. Jadi masjid-masjid yang di kota-kota punya binaan-binaan. Itu luar biasa. Luar biasa. Nah gini kota kan wis gak patek lu sendiri sih Pak. Nah gimana? Cara wong bodoh niku wis gak patek teman. Pelosok-pelosok niku yang lebih butuh perhatian. Ngapunten, gereja itu luar biasa pedalaman. Pendeta-pendeta dari mana ini? Dari Jakarta Pusat ngeten ini. 3 kilo niku mlaku Pak. Ngeteri obat. Coba nggak kesentuh pripun masyarakat. Mana dai-dai kita yang begitu? Mana ulama-ulama kaum muslimin yang begitu? Nganterin obat. Berjalan 2 kilo disusuri setapak itu. Pendeta-pendeta bisa begitu. Kenapa umat Islam tidak demikian? Makanya jenengan yang di sini coba kita koordinasi dengan teman-teman daerah-daerah pelosok. Mereka sangat butuh sekali, sangat butuh. Ya, perhatian dari kita. Kita punya binaan di pelosok Pacitan. Terus Caruban, Madiun itu dulu bekasnya ex-PKI. Blitar, cuma Blitar belum kita sentuh ini. Malang Selatan, alhamdulillah sudah punya pondokan kita di sana. Lereng Bromo, kita punya cuma aksesnya sulit sekarang karena musim pandemi ini. Jadi kita belum diizinkan ke sana. Itu punya wilayah-wilayah yang basisnya orang-orang Nasrani dan Hindu. Dan nggak ada yang ngeramut Pak. Nggak ada yang memperhatikan. Dan dakwah karena memang dai ke sana sulit gitu loh. Nggak gampang di sana. Makanya butuh apa? Bantuan-bantuan dan perhatian dari kita semuanya. Baik. Nah ini yang pertama, amalan yang memiliki kedudukan yang agung. Sudah saya? Belum ya? Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu. Yang kedua, termasuk sodako yang paling agung dan paling utama adalah kepada kaum kerabat. Ya. Kepada kaum. Jadi yang pertama tadi apa? Sodako jariah. Nah macam-macam jariah tadi disebutkan. Jangan salah lagi. Lah nomor kali sodako yang termasuk sodako yang memiliki kedudukan yang sangat agung itu adalah sodako kepada kaum kerabat, terutama kerabat-kerabat yang memusuhi kita. Terutama kerabat-kerabat yang tidak enak hati dengan kita. Kenapa? Karena memiliki 2 keistimewaan. Satu, kita dapat pahala sedekahnya. Yang kedua, menyambung silaturahim. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, ya, dan Imam Al-Hakim. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdalus shadaqah, seutama-utama sedekah ala dirrahimil kasyif, adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat-kerabat yang memusuhi kita, yang berbuat jahat kepada kita. Masya Allah. Lu ini ki rada abot bagi. Gimana? Yes. Makanya ayo ditoto hati ngaji. Cek apik tenan, ngoten lho. Lah kula mbek sampeyan kadung duwe dalil. Kula niki asline mboten teguhan Ustaz. Pokoke aja disakiti hati kula. Apa doae, Pak? Ngoten lho. Justru kita memiliki keistimewaan itu di situ keistimewaan. Di situ kita. Makanya ketika Nabi menyebutkan kepada seorang sahabat, maukah kamu aku tunjukkan akhlaknya ahli surga itu? Maukah kalian aku tunjukkan akhlaknya ahli surga?
Nabi menyebutkan ada 3 macam. Yang pertama, memaafkan orang yang berbuat dolim kepadanya. Memaafkan orang yang berbuat dolim kepadanya. Yang kedua, menyambung kerabat, menyambung silaturahim orang-orang yang memutuskannya. Bukan gampang loh Pak. Kalau kita datang ke rumah orang yang tidak ada masalah, ini gue enak-enak mawon. Gimana? Kalau kita datang ke kerabat kita yang memang gak ada masalah, gue enak-enak mawon. Tapi kalau kita datang orang yang memutuskan, yang memusuhi kita, itu gak gampang. Siap-siap suara gak enak, siap-siap rai gak enak, siap-siap apa nih? Belum tentu kadang-kadang orangnya malah pergi. Itu menyakitkan dan itu konsekuensi yang berat. Masya Allah. Ya. Jadi yang pertama, memaafkan orang yang mendoliminya. Yang kedua Pak, menyambung orang yang sengaja memutuskan kekerabatannya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mendermakan, bersikap dermawan kepada orang yang bakhil kepadanya. Itu 3 sifat penduduk surga. 3 sifat penduduk surga. Baik. Ini sodako yang kedua yang paling utama. Yang ketiga adalah bersodako pada saat kita sehat dan lagi seneng-senengnya dengan harta. Masya Allah. Lagi sehat dan seneng-senengnya harta. Makanya beda Pak. Kalau orang dermawan waktu sakit, niku wajar. Coba jenengan kalau di rumah sakit itu kan, kalau yang mengunjungi banyak itu kan makan itu bertumpuk-tumpuk. Makanan banyak dan dia nggak ada makan. Terus istrinya menyampaikan, Mas, iki roti iki apa sampean pangan? Gak, wis kayak nokono. Ini ku nilai ini rendah Pak. Soalnya sampean nggak doyan soalnya. Paham nih? Iki buah iki, wis kayak nokono, kayak tonggo-tonggo iku lho, ngono. Niku nilainya rendah, tetap dapat pahala, tapi kenapa? Soalnya sampean gak doyan. Gak sampean pangan iki senengan sampean pahit. Wis kayak nokono, gawak nokono, buka lemari iki lapo pangan kok jake, wis kayak nokono. Iku dermawane tingkatannya rendah. Soalnya sampean cangkeme pahit. Coba waktu sehat, roti kikan uang mah, ojo. Beda apa enggak? Beda Pak. Makanya disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis. Ini apa kata Nabi? Ketika ditanya, ya Rasulullah, sodako manakah yang paling besar pahalanya? Ya, sodako mana yang paling besar pahalanya? Apa kata Nabi? Anta sodako wa anta sohihun syahihun. Ya, takshal faqr wa ta'malul ghina wa la tumil hatta idza balaghatil khulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada qad kana li fulan. Itu saat-saat sodako yang paling utama. Sebaik-baik sedekah kata Nabi adalah engkau bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan pelit. Artinya pelit itu kamu senang dengan harta itu, ya. Dan kondisi pada saat engkau takut fakir dan engkau mencita-citakan kekayaan. Itu sodako yang paling utama. Sehat, seneng duit, takut miskin. Sangat ingin memiliki harta banyak. Kondisi pada saat itu ketika bersedekah, itulah sedekah yang paling utama. Ya, sedekah yang paling sebagaimana disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, sodako yang paling agung nilainya di sisi Allah adalah sedekah yang dikeluarkan
pada saat memiliki harta yang sedikit dan pas-pasan. Insyaallah. Ini yang paling mudah nilai utama. Makanya kalau jenengan nanti umroh Pak, mudah-mudahan Allah kabulkan. Kalau pas Ramadan Pak, itu Masya Allah. Di jalan-jalan itu Pak, di Madinah terutama. Orang-orang fakir itu keluar Pak, bukan mencari makan. Membawa aku Pak, sak kresek. Kan, apa nopo enteng? Sak kresek nih, anda mana enteng? Paling 15 gelas itu. Keluar dia Pak. Iftar. Halal, iftar. Kalau kita terima, dicekel dodoni Pak. Sewenang, kenapa? Berarti air minumku diminum oleh orang yang berpuasa. Orang fakir Pak keluar. Gawa jeruk sak kresek keluar. Ya Allah. Nek diterima, syukran. Sewen ditebang ngene niku Pak. Nek wis entek ngono iku ngene ambek dilus sampai mlaku nih. Itu orang fakir. Kenapa? Sangat bahagia ketika musim Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, di tanah-tanah yang mulia, ya, dan orang ini perantauan. Orang dalam keadaan musafir, tamu-tamu Allah. Masya Allah. Itu saya ngelihat itu. Makanya saya banyak belajar kemarin. Banyak belajar. Masya Allah. Itu cambuk bagi kita. Ya. Senang diterima niku senang. Dilus-lus dasarnya. Saya tanya, Syekh, kenapa orang sini kalau sedekah kok dipegang? Itu menunjukkan kebahagiaannya. Sodakonya ada yang menerima. Ku sewenang Pak. Mari kita latih diri kita seperti itu ya. Jadi sodako yang paling tinggi nilainya adalah apa? Sodako yang dikeluarkan pada saat hartanya pas-pasan. Ya, ketika Nabi SAW ditanya, amalan apakah yang paling utama? Beliau SAW mengatakan, imanun la syakka fi. Iman yang tidak ada kerugian, itu amal yang paling utama. Wa jihadun la ghulula fi. Jihad yang tidak ada penipuan padanya. Yang ketiga, wa hajjatun mabrur. Haji yang mabrur. Itu adalah amal-amal yang paling utama. Lalu beliau ditanya, sholat apakah yang paling utama? Beliau mengatakan, tulul qunut, yang paling panjang berdirinya. Yang paling panjang apa? Berdirinya. Kemudian ditanya lagi, fa'ayu sodako abdul, sodako yang paling utama apa? Juhdul mukil, sedekah pada saat dia mengalami kekurangan harta. Masya Allah. Walaupun miskin, tapi tetap ada sodako, itu yang paling utama. Mungkin kita hanya mampu 2.000, mungkin hanya mampu 1.000, tapi kondisi kita dalam kondisi itu, itulah seutama-utama sodako. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan masih banyak tentunya sodako-sodako yang memiliki keutamaan. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, saged ngelampai ilmu-ilmu temeka. Mungkin-mungkin ini manfaat. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan tafsir ayat yang keempat insyaallah.